Oke Bapak dan Ibu semua, ketemu lagi, kita bahas-bahas lagi mengenai beberapa pertanyaan dari para pensiunan PNS di channel saya ini. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua mantan abdi negara mengenai berbagai hal. Yang pertama tentu saja mengenai rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Yang kedua adalah mengenai berbagai konten hoax yang ada di media sosial yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah akan memberikan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, karena apa? Tujuannya biar tidak ada lagi kesimpang siuran ataupun salah penafsiran ataupun tidak ada lagi para pensiunan PNS yang termakan hoak di media sosial. Kita akan bahas dari yang pertama dulu, masih ada pertanyaan mengenai apakah akan ada kenaikan gaji ataupun rapelan gaji atau tidak. Jawabannya begini Bapak dan Ibu semua, ini jawaban yang tegas adalah tidak akan ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS ataupun kenaikan gaji untuk para mantan abdi negara dalam waktu dekat. Karena apa? Rapelan gaji itu kan pasti berkaitan dengan kenaikan gaji. Nah, kalau belum ada kenaikan gaji, tidak mungkin ada rapelan gaji. Begitu juga rapelan gaji ataupun kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS akan sangat bergantung terhadap kenaikan gaji bagi para PNS aktif ataupun ASN aktif. Kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka belum merealisasikan atau belum mewujudkan kenaikan gaji untuk para ASN aktif, meskipun Pak Prabowo itu sudah menerbitkan atau mengeluarkan Perpres nomor 79 tahun 2025. Dengan kondisi itu atau dengan fakta itu, ya sekali lagi para pensiunan PNS tidak akan mendapatkan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji, karena gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu sampai saat ini kenaikannya itu belum terrealisasi atau belum diwujudkan oleh pemerintah. Jadi clear ya Bapak dan Ibu semua, tidak akan ada lagi, semoga tidak akan ada pensiunan PNS yang termakan hoak tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji di berbagai konten di media sosial. Nah, kita akan bahas juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pensiunan PNS di channel saya ini. Salah satunya itu adalah pertanyaan dari Ibu Yayah Aisyah. Jadi beliau itu bertanya, apakah para pembuat konten hoax di media sosial itu tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dijerat dengan hukum? Nah, jawabannya adalah sangat bisa sekali Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Pembuat konten hoax itu sudah memproduksi atau sudah membuat konten-konten yang sifatnya tidak bisa dipercaya, yang sifatnya menipu, dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga konten-konten yang mereka buat itu tentu saja melanggar UU ITE, yang mana kita ketahui bahwa UU ITE itu kan juga mencakup berbagai platform di media sosial. Pemberantasan berbagai konten hoax itu kan memang sekali lagi Bapak dan Ibu semua sangat membutuhkan keseriusan dari pemerintah atau dari pihak berwajib untuk bisa memeranginya. Karena apa? Ya memang negara itu kan pasti memiliki berbagai fasilitas untuk memerangi atau memberantas berbagai konten hoax yang ada di media sosial, khususnya dalam konteks ini itu adalah berbagai konten yang tidak bisa dipercaya atau tidak akurat tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS. Kalau ternyata konten-konten hoax tersebut terus dibiarkan, yang mana kita ketahui bahwa konten-konten itu kan mencatut misalnya Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudhisadewa dalam bentuk gambar, video, ataupun suara, yang mana gambar, video, ataupun suara itu diproduksi atau dibuat menggunakan kecerdasan buatan, tentu saja hal itu secara tidak langsung akan mencoreng citra atau nama dari Pak Purbaya Yudhisadewa sendiri. Tapi ya sayangnya sampai saat ini kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu semua, belum ada tindakan yang sangat masif, yang sangat nyata dari negara atau dari pemerintah untuk memberantas berbagai konten hoax di media sosial yang berkaitan dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Nah, hal itu tentu saja sangat meresahkan para pensiunan PNS. Karena apa? Sangat banyak mantan abdi negara yang akhirnya termakan hoax yang ada di media sosial. Kenapa menjadi sangat meresahkan dan sangat menyedihkan? Karena sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya percaya dengan konten-konten itu yang menyatakan akan ada rapelan gaji, atau bahkan rapelan gaji itu sudah dicairkan secara bertahap. Padahal kita ketahui sampai saat ini belum ada peraturan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh negara terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, jawabannya adalah sangat bisa pembuat konten itu dijerat dengan UU ITE selama negara atau pihak berwajib atau aparat yang berwenang berniat atau memiliki iktikat atau memiliki usaha yang sangat kuat untuk memberantas berbagai konten yang sifatnya hoak di media sosial. Nah, ini juga ada pertanyaan lain yang disampaikan oleh salah satu pensiunan PNS, yaitu Bapak Hartono. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara melaporkan konten-konten hoak yang ada di media sosial agar tidak ada pensiunan PNS ataupun mantan abdi negara yang ditipu atau dibohongi oleh para pembuat konten. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh pensiunan PNS. Yang pertama itu adalah melaporkan konten-konten itu kepada pihak berwajib. Nah, tapi tentu saja hal itu akan membuat para pensiunan PNS harus mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang ketika mereka ingin melaporkan konten itu. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, ada cara yang jauh lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan waktu yang banyak, dan juga tidak mengeluarkan tenaga yang sangat banyak kalau Bapak dan Ibu semua ingin melaporkan konten-konten yang sifatnya hoak, yang menipu atau membohongi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi, setiap Bapak dan Ibu semua menonton video yang mana video itu sifatnya hoak, di bawah video itu ada kolom yang isinya itu adalah bunyinya laporkan. Nah, Bapak dan Ibu semua bisa mengeklik tombol laporkan itu dan memilih beberapa opsi yang menurut Bapak dan Ibu semua itu sesuai. Jadi di dalam tombol laporkan itu ada beberapa pilihan, misalnya apakah konten itu ternyata konten menyesatkan, apakah konten itu ternyata konten yang mengandung kekerasan seksual, apakah konten itu ternyata konten-konten yang mengandung berbagai narasi atau video yang sifatnya sangat sensitif. Nah, Bapak dan Ibu semua bisa untuk mengeklik tombol laporkan itu, kemudian memilih opsi atau memilih alasan kenapa Bapak dan Ibu semua mereport atau melaporkan konten itu kepada YouTube. Semakin banyak pensiunan PNS yang mereport atau melaporkan konten-konten yang sifatnya hoak, itu tentu saja nanti akan ditindaklanjuti oleh YouTube sendiri. Karena apa? Ya memang YouTube itu kan juga sudah menegaskan bahwa YouTube itu juga berusaha untuk memberantas atau memerangi berbagai konten hoak yang ada di YouTube. Karena kita ketahui sekali lagi bahwa memang berbagai konten yang ada di media sosial, khususnya di YouTube ya, kalau kita bicara di konteks ini, itu kan memang sangat meresahkan. Yang pertama yaitu tadi bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang mana mereka sudah sepuh, mereka sudah memiliki jasa yang sangat besar, tapi mereka ditipu habis-habisan atau dibohongi habis-habisan dengan berbagai konten yang sifatnya itu adalah konten hoak. Yang kedua adalah banyak pensiunan PNS yang saat ini itu kan mengharapkan, benar-benar mengharapkan adanya kenaikan gaji ataupun rapelan gaji dari negara atau dari pemerintah, karena mereka saat ini hidupnya itu kan serba terjepit, mereka serba kekurangan, dan bahkan mereka harus terjebak hutang atau bahkan sampai menggadaikan SK. Nah, yang sangat disayangkan adalah begini Bapak dan Ibu semua. Kenapa kok masih ada yang tega membohongi para pensiunan PNS dengan menyatakan bahwa rapelan gaji sudah dicairkan secara bertahap, kemudian videonya atau pembuat kontennya itu membuat video bahwa nanti di tanggal sekian akan ada rapelan gaji yang akan dicairkan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, konten-konten seperti itu tentu saja sangat membohongi atau sangat menipu para mantan abdi negara, dan tentu saja hal itu sekali lagi tidak hanya menyedihkan tapi juga meresahkan bagi para pensiunan PNS, karena sekali lagi ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya percaya bahwa negara akan memberikan rapelan gaji. Tapi sekali lagi saya akan tegaskan begini Bapak dan Ibu semua, selama belum ada rapelan gaji, selama belum ada kenaikan gaji, tidak akan ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Yang kedua, selama belum ada regulasi baru atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh negara, itu artinya tidak akan ada realisasi kenaikan gaji ataupun rapelan gaji untuk para mantan abdi negara. Yang ketiga, kalau gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu belum diwujudkan atau belum direalisasikan untuk dinaikkan oleh pemerintah, ya mohon maaf, gaji untuk para pensiunan PNS itu juga hampir mustahil akan dinaikkan oleh negara
atau oleh pemerintah. Tiga alasan itu seharusnya sudah bisa menjadi landasan bagi Bapak dan Ibu semua untuk tidak lagi termakan berbagai konten hoak yang menggunakan kecerdasan buatan yang mencatut beberapa tokoh. Misalnya, salah satu yang paling viral atau paling ramai dibuat itu adalah gambar atau video ataupun suara dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tapi begini ya Bapak dan Ibu semua, sekali lagi perlu saya tegaskan, perlu saya garis bawahi bahwa jangan sampai termakan hoak di media sosial karena sampai saat ini tidak ada rapelan gaji ataupun kenaikan gaji yang akan diberikan oleh negara atau oleh pemerintah. Ya memang kita sama-sama harus berdoa atau harus berharap agar ada iktikat baik atau agar ada langkah yang positif atau kebijakan yang memang sangat mendukung para pensiunan PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, yaitu tadi, misalnya pemerintah memberikan kenaikan gaji ataupun rapelan gaji kepada para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Dan itu kan merupakan harapan dari semua pensiunan PNS yang saat ini sudah sepuh dan mereka memiliki jasa yang sangat besar terhadap negara. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan referensinya, saya akan carikan sumber validnya sehingga tidak ada lagi pensiunan PNS yang dibohongi oleh pembuat konten yang mana mereka membuat atau memproduksi video ataupun konten yang sifatnya adalah hoax. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.